9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah. Hari ini kita ketemu lagi bareng Mas Rapli dan ini siapa nih kok narasumber baru nih? Nggak Konon tahu, katanya dia sebenarnya saudara saya sih, saudara gitu. saya Pak. Oh, siap. Cuman karena kalau sendirian kan nanti kesannya kan Nepotisme. persaudaraan kan. Nepotisme. Makanya saya ngajak jenengnya. Double ya Pak ya? Iya, Mau iya. saku saya? Ini kebetulan beliau ini pengusaha catering Mas. Hai. Gitu di Salsa Catering ya. Iya, Oh, itu alamatnya di mana Bos? di Jalan Kenari nomor 17 Jogja, dekat Balai Kota. Oh, Kota Bang. Kota. Iya. Mandala gitu ya Pak ya? Iya, betul Oke. adalah. Namanya Mas Dani Mas. Siap. Halo Pak Oke. Dani, Iya, saya halo. Rafli. Iya. Saya Wahyu. Oh saya. Siap. Yang punya Dani. acara. Yang punya catering. Welcome to the Bukan Kelas Inspirasi. Terima kasih Pak Iya. Wahyu. Siap. Offline. Kita Offline, udah ya. nggak online kayaknya. Iya, Online ya akan ada sih tapi belum ada waktunya aja. Oke, hajar lah Gitu. pokoknya saya siap. Nah, ngomong-ngomong ini kenapa sih saya undang Mas Dani itu karena beliau pengusaha catering. Oh iya Din. Saya tadi sempat nanya, Mas sekarang yang susah apa Mas? Oh semuanya gampang. Yang susah cari apa belinya. Ya bener itu. Sepakat ya sama kayak saya. Saya bisa bikin program tapi susah jualnya. Oh siap Iya. siap. Nah, Jual dan nyari pembeli. Mas Dani, kalau apa namanya kita ngomongin catering, oke, kita fokus ke masalah pembelinya yang susah. Iya. Ya. Cuman kan sebenarnya kan banyak terobosan-terobosan. Apa itu sudah dilakukan? Atau memang karena sekarang nyasarnya memang selalu salsa catering ke sebuah event keramaian atau gimana? Ya, memang kita tuh kan memang spesialis wedding ya. Oh, Memang nggak bisa kalau wedding ya, namanya wedding tuh lepas dari keramaian tuh kan nggak bisa. Dulu kita pernah coba, yaitu adalah namanya paket person yang sekiranya orang hanya makan setelah itu selesai. Tapi itu waktu waktu awal corona, jadi orang bener-bener takut bener sama corona sampai mereka tuh bener-bener nggak berani keluar gitu loh. Dalam waktu 2 bulan, nah alhamdulillah lah kita memang kebanjiran order yang sangat luar biasa. Tapi setelah Lebaran, pemerintah menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan new normal. Nah semua rumah makan tuh udah pada dibuka, semua rumah makan boleh makan di tempat. Nah dari situlah kita langsung anjlok gitu. Nah dari situlah kita juga mengalami, waduh ini perjuangan lagi nih itu kayak gitu. tapi berarti bener-bener anjlok pet atau memang ada gremet-gremet gitu? Anjloknya anjlok itu dalam artian kalau dulu kan kita bisa ketika awal corona itu bisa sehari itu 100 pemesan tuh bisa Personal ya Pak ya? personal Betul. gitu. personal. Jadi kita mengirimkan ke 100 rumah tuh bisa. Iya. Oke. Nah, setelah new normal kayak gini paling berapa ya 4, 7 kayak gitu tuh. Nah itu kan mengeluarkan biaya operasional yang sangat tinggi, apalagi kita juga harus mendatangkan koki kayak itu sekalinya datang kan mereka kan juga memiliki standar gaji juga kayak gitu. Betul. Nah disitulah kita merasa wah ini kok kayaknya rugi terus ini ya kayak gitu. Itu. Terus strategi apa aja Mas? Mungkin sekarang kalau misalnya gini, buka warung tapi online gitu? Oh iya. Masuk akal sih. Kalau PO gitu Pak. Kalau Pre-order. Ya itu udah masuk ke person sebenarnya sih. Cuman mungkin karena namanya catering jadi terkesannya Iya. gini loh. Orang mau pesen di catering kan bingung, Pak. Betul. Iya. Ngerubah, berarti ngerubah Iya. anu ya, ngerubah kayak mindset. Bukan ngerubah sih, bikin Iya. baru aja. Langsung gitu aja. Berarti Maksudnya bikin baru, salsa apalah gitu, salsa resto atau gimana? bikin kayak brand baru berarti ya. Mm-mm. Tetap nama salsa tapi salsa apa kayak tadi Iya. betul ya. Jadi ntar ketika kondisi sudah Salsa baik food kan. delivery. Hah, masuk akal tuh Pak. itu Menarik. hampir sama kayak Kan yang food delivery, Pak. Karena jadi- gini, kesannya kalau catering kesannya tuh harus massal. Iya. Itu secara psikologi orang itu akan kok aneh ya aku pesen yang cateringan tapi kok siji loro gitu. Tapi ketika ya itu strategi sih sebetulnya itu. sebetulnya gini, permasalahannya adalah awal corona itu kan memang kita tuh kan dihimbau kepada pemerintah ya untuk Betul. pokoknya jangan keluar, pokoknya sebisa Betul. mungkin di rumah gitu loh. Betul. Dalam waktu 2 bulan, 2 sampai 3 bulan, orang tuh kan memang jenuh sekali dan orang nggak tahan gitu loh. Nah, akhirnya ketika pemerintah menyatakan new normal dan hampir semua rumah makan buka dan boleh makan di tempat, orang tuh rindu gitu loh. Rindu akan keluar rumah gitu loh. Jadi bisa dibilang ketika kita masih mengatakan kalian tuh tetap di rumah supaya corona itu nggak terus mewabah, dengan asumsi adalah kita terima antar by person, antar by rumah to rumah nggak masalah, tapi orang karena asumsinya adalah
aku tuh udah 3 bulan di rumah ya, masa sih aku nggak keluar-keluar, ini juga suruh ke di rumah lagi, ya mendingan keluar gitu loh, sekalian hirup nafas segar, sekalian lihat pemandangan, sekalian bisa ngopi atau ketemu teman-teman, itu kan asumsi refreshing orang lah kan, refreshing juga kayak gitu. Nah disitulah kita yang mengalami kalah total. Ya memang saat ini satu-satunya yang bisa kita pikirkan adalah ini yang paling cocok sekarang memang buka rumah makan yang benar-benar jadi gitu loh. Tapi kembali lagi ke perihal masalah modal. Modal Pak. Susah Pak kalau gitu Pak. Susah gampang sih Pak. Iya. Susah gampang. Iya. Kadang gampang, kadang susah. Menemukannya itu yang klop itu loh. Iya. Kliknya itu loh. Aduh sorry. Modal. Terus Gemes aku. beliau ini juga punya ini transport. Ya. Transport juga? Transport juga. Sama juga nasibnya juga. Ya sama Pak. Saya juga di travel agent Pak. Gitu. Angkat Jadi kalian tangan ini mau curhat-curhatan monggo loh. Boleh banget loh, saya terima. Mau curhat sebetulnya, tapi kalau curhat sama dia kan ada sesinya Pak, 30 menit berapa ratus ribu. Makin minus Pak kita Pak. Susah ya. Tapi gini loh, aku emang gimana ya? Aku tidak pernah mencoba bermain-main dengan yang namanya scale up. Oke. Jadi maksudnya gini, saya scale up itu bahasa halus dalam artian urusan sama bank. Siap. Itu saya bukan orang yang kayak gitu. Nah, karena saya takutnya begini. Ini adalah waktu yang paling saya takut ya sekarang ini. Coba kalau saya scale up sekarang blundrek, Pak. Emang industri videografi nggak hancur juga. Iya. Hancur. Iya, cuman iya. saya kan kayak belut, Pak, masih bisa bergerak. Gitu Mau nggak loh. mau kan tetap kayak gitu Nah, ya. Cuman kalau saya scale up, Pak, bingung Pak aku, Pak. Masuk akal sih Pak, betul juga sih. Gitu loh. Aku memang nggak pernah urusan sama scale up sih, alhamdulillah gitu. Jual aset ya Pak ya. Enggak juga. Wis rasa gawe apa-apa, Pak. Rasa gawe apa-apa turu pensiunan. Saya merindukan hal kayak gitu Pak. Pensiun dini, Pak. Jangan kawin dini, Pak. Repot ya. Lah terus kalau gitu sekarang transportasi mati, Mas. Catering bukan mati. Saya nggak mau ngomong mati sih. Masih Belum berjalan tiarap. dengan maksimal. Betul, Oke. bisa. Iya sih. Itu bahasa yang paling baik ya. Belum berjalan maksimal. Berarti sekarang untuk for living itu ngapain, Mas? Saat ini memang kita ada 2 strategi ya. Yang pertama jelas saya melihat suatu peluang, yaitu adalah memang standar protokol itu kan nggak boleh kerumunan lebih dari 100 itu kan nggak boleh. Betul. Apalagi karena sekarang tuh rata-rata orang tuh kan hampir di zaman yang dimana gengsi kita tuh tinggi. Kalau seandainya mengadakan suatu resepsi atau nikah itu kan kalau nggak di atas 1000 itu kayak, atau kalau nggak di gedung tuh kan rasanya tuh harga diri seorang yang punya gawe itu sangat rendah kayak gitu. Dulu Pak Wahyu berapa? Aku undangannya dikit kok. Dia datang. Undangannya dikit. Dikit tapi nggak terhitung ya. Nah, akhirnya kan karena ada standar protokol yang harus diadakan di bawah 100. Akhirnya saya membaca peluang itu. Peluang itu satu-satunya bisa diadakan hanya satu, yaitu adalah di hotel. Kayak gitu. Itu peluang. Cuma ketika kita sudah membuat suatu paket yang dimana paket itu jauh lebih murah dibandingkan dengan di gedung yang kapasitasnya adalah jumlah besar. Nah ini kan sudah kita buat untuk masalah paket, yaitu adalah paket di hotel. Tapi ternyata memang di tahun ini adalah orang yang menikah tuh sangat sedikit sekali. Sangat sedikit. Saya hampir dapat cancelan dari konsumen nasabah, konsumen kami ada sekitar 4 karena dikhawatirkan karena corona. Jadi mereka tuh 4 konsumen kami itu benar-benar nggak jadi nikah. Beneran Pak? Nggak jadi nikah atau tetap akad? Di tahun ini nggak jadi nikah. Jadi Akad juga nggak akad? Akad enggak Tahu kali ya kita nggak ya. tahu. Iya nggak tahu ya. Pikirku kan akadnya jalan, resepsinya tahun depan atau Tapi apa? sah-sah aja kok, revisi tahun kapan tuh Iya sah-sah aja. resepsi Iya. kan. Gitu. Betul, sepakat ya. Nah rata-rata nggak tahu pada ketika kita tanya tuh, Ibu mohon maaf ini kira-kira untuk resepsinya kapan? Aduh masih belum tahu Mas. Udah sekarang DP-nya dititip aja dulu. Oh iya sudah. Bahaya itu Pak DP Pak. Godaan itu. DP dititipkan, kalau nggak bisa menjaga amanah bisa diputarkan yang lain. Ya repot. Iya serba salah gitu kan. Mau dipakai Iya bukan kan, uang kita. bukan uang kita, soalnya Nggak eventnya belum. dipakai juga itu besok jadi duit kita. Iya, eventnya kan Itu belum. kan bakal jadi duit kita. Iya, tapi kan nggak bisa tahu, dipakai. nggak bisa dipakai. Orang kita belum menyelesaikan Nah, amanah tugasnya. Godaannya kan makin gede Pak. Kita ditekan sama keadaan, tapi godaan juga. Masya Allah. kalau industri fashion istri gimana? Itu bisa dibilang juga sama, karena rata-rata orang sekarang ini hanya butuh satu, yaitu adalah makan. Gitu loh.
Logis. Mungkin karena apa ya, banyak PHK, banyak apa ya, Betul. pemberhentian Betul. dari karyawan itu sendiri. Rata-rata orang itu tabungan itu untuk saving, bukan untuk apa ya, kebutuhan konsumtif. Jadi bukan untuk fashion, bukan untuk apa, bukan untuk sesuatu yang kiranya mubadir, bukan gitu loh. Lebih mereka intinya lebih, aku yang penting bisa hidup, bertahan hidup, dah itu aja gitu. Oke. Nah itu dia. Jadi seperti bisnis fashion istri pun juga hampir-hampir sama. Tetap drop ya Pak ya. Sama Drop aja juga. sih. Ya Iya. industri yang nggak drop tuh apa ya? Ya kayak apa Industri ya? yang nggak drop itu Teknologi. adalah yang berkemauan keras. Teknologi Pak, Zoom itu Pak. Semua ada plus minus kan. Saya pikir mereka dulu membuat itu Iya, nggak juga- kepikiran iya. untuk kejadian kayak gini wabah Bukan, gitu loh. mereka menghabiskan uangnya banyak untuk Oh riset iya, juga. untuk awal. Jadi kalau ngomongin Bu lah sebenarnya itu. Iya, masuk akal sih. Itu kan industri 4.0 lah ya. Kalau kita ngomongin industri yang lain-lain yang kayak Betul. konvensional itu ah. industri yang nggak akan habis, yang tidak pernah kehabisan semangat menurut saya sih. Tuh, saya suka di situ. Ya meskipun kadang-kadang ya ketabrak-tabrak, Pak. Surhat juga banyak di mana-mana. Iya. Ya. Nangis-nangis juga itu ya Pak. Iya, Ya. banyak banget itu. Pokoknya tetap struggle. Teman-teman saya juga, saya bingung, tapi gini loh. Saya lebih setuju kalau kita ngasih peluang ke teman-teman, Pak. Itu Sepakat. peluang lebih penting daripada kita ngasih, istilahnya ngasih bantuan. Bantuan, Non sewu ya. Bantuan itu tetap baik Tetap. bagaimanapun. Tapi kalau sekarang gini, jenengan tak kasih bantuan tuh lucu, Pak. Wong saya produktif kok. Sepakat. Masuk akal sih. Kalau orang tua gak apa-apa, Pak. Iya. Tapi kalau jenengan masih produktif, jenengan lucu kan? Iya. Iya Gitu sih. loh. Peluang-peluang untuk Nah, bergerak itu aja. Saya lebih butuh peluang sih kayaknya. Betul. Aku lebih senang di situ. Betul. Ah. Tapi kita juga tidak menolak bantuan ya. Manusiawi. Itu manusiawi banget ya Pak ya. Ya. Kementerian ada kementerian sosial kan. Iya. Aduh. Ya itu manusiawi sih. betul sih. Cuma Setuju. kita mau mengambil di arah yang mana kan. Sepakat sih aku. Oke. Nah, terus kalau gitu sekarang kalau ngomongin masalah udah mau bergerak susah, nggak ada event, terus kita mau menerka-nerka aja ini Nggak ketemu. ditambahin terus. Ya? Iya. Istilah kita nyebutnya Apa? PSBB ini kayak, nambah-nambah terus, pembatasan-pembatasan ya kan? terus. Terus mau gimana esklepennya, Mas? Mau pindah usaha baru? Pivot ya. Kayak jadi YouTuber sekarang juga dia. Iya, jatuhnya kan pivot usaha, Iya. Pak. Cuma saya pernah bilang ke dia, Gimana? kamu mau jadi YouTuber gitu. Kamu ibarat ikan, Heeh. disuruh jalan tuh repot, makanya Masuk akal kamu sih. jangan jadi YouTubernya, kamu jadi kreatornya cocok. Iya. Masuk akal sih, Tapi Pak, nggak ya. apa-apa, kan Nggak dia harus mencoba, Pak. Betul. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Aku tidak mengkomentari YouTubernya karena apa? Saya dulu juga seperti itu. Bikin sempet juga Berjalannya pelan-pelan, nggak bisa langsung bablas gitu. Masuk loh. akal sih, betul. Cuman kapasitasnya Mas Dan ini lebih lah karena dia motor crosser, Bos. Oh, lah. Pembalap, Bos. Ya Itu udah. tadi di helmnya ada GoPro-nya, Bos. Iya, saya tahu. Kenapa nggak bikin Oh iya ya. Iya. Bikin konten jadi ya. Ya bikin konten. Tapi kan repotnya gini, kalau konten motor, kalau lu nggak kenceng banget, Nggak. terus nggak pura-pura mau nabrak dikit, tuh nggak viral, Bos. Nggak menarik. Ya mungkin butuh Iya tim kan? tandem, Pak. Ya nggak gitu juga, Pak. Itu jelek jangan Nggak, makanya kolaborasi. Jadi dari posisi Bapak di belakang tadi apa kreator. Oh. Jadi kan kolaborasi terus entah tandemnya siapa. makanya gue bikin podcast bukan kelas inspirasi ini yang ngobrolin seperti ini masalah sosial kemasyarakatan tuh karena gue pengen mengontrol hal-hal yang negatif yang mencari sensasional aja. Iya, gitu aku loh. juga gak suka itu sensasional betapa sih sebetulnya. Makanya saya agak sensasional dikit pakai kacamata nih sekarang. Oh, iya. nih, hari Jadi ini. tak belum siapin pernah anu. kan, belum pernah kan? Tak siapin anu, Pak. Gliga, balsem. Terus gimana, Mas? Mau gimana sekarang deh? Iya. Mau tanya. Ya Atau pasrah aja sampai akhir tahun. kalau untuk apa ya, untuk catering wedding memang kita berupaya terus, intinya tuh bahwa jangan sampai lah masyarakat tuh tahu kalau kita tuh benar-benar nggak produksi, itu kan Betul. jangan sampai. Ya. Saat ini memang kita men-shiftkan yaitu tenaga kerja kami, intinya tuh supaya kalau ada tamu tetap kita layani, bahwasannya kalau memang kita tuh tetap buka gitu loh, tetap eksis gitu loh. Untuk masalah iklan pun kita tetap juga berusaha untuk terus kita gemborkan juga perihal masalah paket-paket murah yang orang sekarang juga merasa aduh sangat sayang sama uangnya juga. Karena kan juga sayang pendapatan mereka juga jelas dipotong tapi pengeluaran mereka jauh lebih besar, itu kan juga jadi bagian dari pemikiran mereka. Cuma saat ini saya ada suatu usaha yang menurut saya ini unik gitu loh, unik. Saya jualan beras dengan kapasitas kapasitas adalah tontonan gitu loh. Bisa dibilang kita sebagai distributor juga kayak gitu. Nah, kenapa saya memilih beras? Karena setelah saya amati dan saya pelajari betul-betul
makanan semua orang tuh intinya adalah beras. Indonesia ya. Indonesia. Indonesia Pak. Mau beras tempe, ujungnya beras. Makan beras Ikan. dan ikan, ujungnya beras. Beras daging, ujungnya beras. Nah, saya menilai ini peluang besar sekali nih, apalagi sekarang orang hanya butuh makan dan bertahan hidup daripada dengan mereka harus membeli-beli yang sekiranya sangat gak bermanfaat kayak gitu. Dan sampai sekarang ini saya bisa hidup karena beras. Pivot Pak. Ya dengan tabungan juga, tabungan dia banyak, Iya. Bos. Iya. Amin. Gitu. Ya enggak. Dia 5 tahun lagi aman. Oh iya. 10 tahun lah, 10 Siap. tahun. Amin, amin, amin. Aman lah. Iya. Menarik sih beras. Gitu. Enggak jauh-jauh dari ya catering ya. Iya. Nggak jauh-jauh. Jadi pivotnya enggak terlalu frontal gitu loh. Ya beras emang ya kita komoditi di Jawa Tengah ini aman-aman aja. Iya. Mungkin dia harus melakukan gebrakan, nanti beras itu diekspor kemana itu asik. Masuk akal sih Pak. Iya kan? Minimal nyebrang pulau Pak. Ya lah minimalnya Bang Pulau. Nah, Tapi kalau di Indonesia masih susu sih Pak. Susu ya. Masih aman sih beras itu. Iya. Nggak pernah kita kehabisan beras tuh. Alhamdulillah. Iya. Kalau sama Pak, beras impor? Kalau beras impor saat ini memang belum kita coba karena kan khawatir saya tuh orang tuh hanya butuh yang penting aku bisa bertahan hidup dah itu. Jadi untuk apa ya kayak suatu gebrakan baru beras-beras dari Jepang atau mungkin beras dari mana saya belum dulu khawatirnya harganya terlalu mahal Ya gitu. itu. Malah nggak laku saya pikirnya kayak gitu tuh. Jadi ngambilnya tetap di kayak apa? Gudang-gudang lokal aja gitu ya. Tetap petani-petani Petani lokal, sama kayak gitu. gilingan-gilingan lokal itu. Betul. Iya, itu juga bikin petani hidup juga sih, Pak. Iya kan? Iya. Ya jadi perputarannya balik lagi ke situ. Iya, lingkungan kecil aja sebetulnya gitu. Kan kita udah bahas tadi toh. Betul, sepakat sih. Kalau kita itu ditakuti 59 negara, saya nggak apa-apa. Nggak boleh keluar nggak apa-apa. Mereka Saya- nggak masuk nggak apa-apa. Kami yang pusing, Pak, bidang kami. Oh iya, jelas kalian harus banting setir. Iya, Tapi akhirnya kalian kan pivot orang-orang deh. endingnya gini. Ya. Ada lift sekarang cuman dikasih tangan Oh, iya. gini truk ya. Pakai Itu kan sensor. inovasi karena Betul, ada. sepakat, Kalau nggak ada sepakat. corona ya yakin nggak ada. Iya, sepakat. Nggak ada yang mau berubah untuk Iya. itu ya. Kalau nggak ada yang mau masuk ke Indonesia yakin pasti ada sesuatu Pak. Sepakat. Bisa Pak. Betul. Kadang orang perlu ditekan dulu sampai batas. Ya Mm. udah kamu nggak boleh. Terus akhirnya Iya. punya ide-ide kreatifnya nongol gitu loh. Makanya saya nggak mau ditekan Pak. Oh, Menurut gitu. saya nggak kreatif. Oh, Makanya saya nggak mau scale up. maunya Bodoh nekan amat gitu. lah gini aja. Maunya santai gitu loh, santai, berkreasi, berkolaborasi atau bersama jenengan Mas Rapi dan Mas Amin. Dani. Siap lah, pokoknya siap 86. Gas. Nah, terus kalau beras itu kalau nggak ada itu terus gimana coba? Kalau sampai habis dari Indonesia, Ya itu makanya tadi. ya kan? Agak puyeng juga ketika kebiasaan ternyata hampir 80% orang Indonesia makan beras ya. Kecuali beberapa pulau yang pakai sagu, pakai apa Ya. itu kan. Tapi ya pivotnya itu kan nggak terlalu frontal dari catering kan. Jadi Iya. pasarnya sebetulnya Bapak sudah ada. Tinggal sekarang mau nerbas ke pasar apa Pasarmu lagi. gimana Mas? Nggak Ah, ini yang sebenarnya beras, yang mana ini? Bentar, bukan mau lihat dapur, saya juga nggak ingin Nggak. nggak akan masuk ke arah sana gitu loh. Tapi kalau untuk mencari pembeli beras itu apa yang dilakukan pertama kali? Apakah tetap ke kayak resto atau Ya, memang awalnya kan gini, kita kan dulu kan memang catering ya. Saya tuh punya data lengkap dari semua dari awal tahun sampai sekarang tuh data konsumen kami tuh lengkap, baik nomor telepon, alamatnya itu kan juga ada. Memang saat ini memang kita menyimpan dan mengamankan itu. Jadi ketika kita share bahwasannya adalah sekarang kita juga ada usaha Beras, baru loh, ya. yaitu adalah beras. Mereka tuh dengan inisiatif, saya mau kayak gitu. Dan keuntungan kami harga sama di pasar, tapi kita bisa antar sampai depan rumah. Nah, itu keuntungan kami. Betul. Jadi bisa dibilang dari segi segi kesehatan aman, tidak terkena corona. Yang kedua mereka nggak perlu keluar parkir juga. Yang ketiga mereka nggak perlu keluar rumah juga. Harus ada biaya bensin mungkin kita antar sampai depan rumah. Itu target satu. Yang target kedua adalah memang kita juga lagi nyerang pasar-pasar atau rumah makan kayak gitu. Ya walaupun secara keuntungan dari ketika kita supply ke pasar sama ke rumah makan sedikit, tapi bagi kita adalah mereka pembeli besar kita gitu loh. Jadi hitungannya adalah porsi yang kita dapat bukan nominal yang kita cari gitu. Oke. Perkaliannya sangat banyak sekali kayak Beda gitu. ya, tetap. Iya beda. Kalau sekarang kan kalau kita seandainya ada satu konsumen beli 5 kilo, paling untuk seminggu gitu loh. Iya, Tapi kalau pasar bisa per 2 hari sekali ambil beberapa karung. Nah walaupun keuntungannya dikit, tapi kan sering itulah yang kita cari kayak gitu. Oke, Berarti bikin aplikasi bentar. Oh, bisa jadi Beras itu. antar.
Oh, itu menarik. Oh ya, bentar ya. Bentar, beras antar. Piye, piye. Pasti tadi mikir kan? Komisi lo. Pasti Enggak tadi- mikir aku gitu mikir aja. toh, Aku selawatan kok. Tapi menarik Bentar, Mas. beras antar. Jadi pesen gitu, oh lokasinya di sini kan gampang itu sekarang. Iya. Itu aplikasi simpel aja, nggak usah yang gimana-gimana. Nanti pengembangannya gampang. Berjalan Kamu bertahap bisa ya. bisa kan gini, industri yang orang-orang kreatif di dunia digital juga banyak yang mati juga kan. Iya, pengurangan pasti ada. Udah sih. lo Mas kalau kolaborasi tapi tetap bayar lah, jangan terus Iya, heeh. anu. Bayarnya pakai beras yo sak karepmu gitu kan. Banyak gitu kan. Deal-dealannya kan Barter. terserah ya, Kan? deal-dealannya terserah ya. Terserah gitu loh. Ih, Ini tapi Mas menarik gini, loh Mas, bentar tadi itu. Beras antar. Cuma antar kan Siap, siap. kalkulasinya ngitungnya dengan lu Mas. Apa marginnya? Ya di aplikasi itu kan gampang. Udah dibikin lah. Aku tuh sarjana ilmu komputer, Pak. Iya, Ngerti betul. aku, Oh, Pak. lah, oh. Tapi aku nggak mau Serahkan bikin aja. ini tuh, aku pusing udah. Udah pusing aku. Bentar, beras antar. Wah, Menarik loh itu. Betul. Gitu Masa aja. di kepikiran juga ya. Dicek belum ada kayaknya Pak di Jogja. Belum ada. Ini harusnya aku yang dibayar ini, aku malah gimana ini? Mahal loh aku loh, kayakku loh. Oh, ya udah 10 ton, Pak. Tapi asik sih Mas Menarik ya? kalau ada aplikasi itu karena gini, Mm-mm. orang dengan segala dinamikanya datang ke rumah. Mas Betul. aku bikin ini, Mas bikin ini. Simple ya dilakoni ora. Kalau mau ngomongin konsep nggak dilakoni percuma. Iya, Pak. iya, kayak Gitu loh. wacana jatuhnya ya. Iya, banyak yang begitu. Ada yang ke rumah, kamu di jalan kalau nggak jalan ngapain ngomong sama Betul, saya gitu. sepakat sih. Saya nggak minta apa-apa Iya. gitu. Saya banyak kalau mau ngomongin ide bisnis kita banyak lah. Betul. Cuman saya kan dengan kapasitas saya seorang suami dan ayah ya, Heeh. harus membagi waktu ya. Itu loh. Jadi saya nggak bisa menjalankan semua. Jadi saya share lah gitu. Ada beberapa teman yang berhasil, ada yang beberapa nggak dijalankan. Itu saya ya wis seneng aja gitu loh. Seneng gitu loh. Makanya Betul. dengan corona ini supaya lebih aman SMS dan WhatsApp ya itu keren Tetap. sih itu keren tetap. gitu cuman kalau ada aplikasi bentar itu Secara branding juga akan Iya lebih kan? naikkan kan. Betul. Meyakinkan bentar beras lebih, antar gitu loh Iya, ya Beras. gak kepikiran, menarik ya. Ntar bisa ke sayuran juga loh Pak, meskipun ada kayak tani hub dan sebagainya nggak apa-apa sih. kalau sayuran agak repotnya Pak storage-nya Pak Storage-nya ya. yang paling gampang itu beras gula Iya. tepung Nah, mungkin nambah di situ ya, kayak pokok-pokoknya yang digula terus ditepung gitu. Wes Pak, gas Pak habis ini Pak. Siap. Nah gimana? Kapan Berarti langsung kita akhiri, kita gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh, siap. Ya gitulah berarti kalau saya mau nanya sih agak bukan personal tapi ini masalahnya semua orang mungkin juga jalani dan saya bertanya aja karyawannya masih lengkap Masih lengkap. Alhamdulillah. gajinya gimana Kita shift. Biasanya yang mereka apa ya dalam sebulan itu kan hanya ada libur 4 ya. Berarti rata-rata itu kan masuk 26. Nah, sekarang saya kasih jatah hanya sebulan masuk 10 hari. Harian gitu Pak atau tetap bulanan? Shift ganti-gantian. Jadi di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu si A masuk. Oke, siap. Nanti tanggal 11 sampai tanggal 20 si Dia B masih masuk. setor bacaan Al-Qur'an enggak kalau ambil gaji? Dia kalau ada pegawai mau ngambil gaji bonus suruh bacaan setoran Al-Qur'an dulu. Ini menarik juga ya. Iya. Ya Mas Jody juga gitu Mas Jody. Oh, gitu? Heeh. Asik ya Pak, menarik ya. Sekarang enggak. Nah, itu paham. Gimana sih? Itu bagus loh. Iya. Menarik, Nah, sekarang menarik. kalau suruh hafalan Al-Qur'an dulu 30 hari. Sekarang 10 hari dipersingkat. Kasihan banget. Oh iya, benar juga aja 30 juz loh Pak. Tapi kan di rumah banyak selonya, Bos. Iya juga sih. Mungkin di anu aja dari Ya nggak dari- harus nggak harus 30 juz. Berapa ikro lah itu loh. Ikram itu. Oh iya Pak, satu Pak. Dari 10 hari itu apakah secara nominal masih full? enggak. Oh, berarti benar Pak. Itu kurang pinter kok cenan iki. Ya saya takon mau di 10 mati full malah edan, Pak. Malah Ya mungkin ya dia Iya. sama Tuhan ngasih Iya. lebih gitu kan, ya kan. Nah, tak kasih full aja terus. Jalannya Tuhan nggak pernah tahu gitu. Oh iya. Semua Ya, emang kalkulasi lah. Maksudnya win-win solution toh. Iya, sepakat sih betul. Tidak mem-PHK itu udah bagus, Pak. Iya, menurut saya. aku sepakat untuk Nggak situ, mem-PHK itu membakar. udah bagus. Apalagi kalau bisa bayar full ya lebih bagus sih. Dan masih sebagai Cuman dong Apa ya? total hampir total modar kok. Ih, Malah harap di full. ya Ceritanya saya piye? tidak tahu apa. Tapi menarik itu. Dari sisi staff akan jadi merasa ayam, Pak. iya. Beda kalau orang udah Loh dia kalau jalanin aplikasi bentar itu dia bisa nggak pegang catering lagi Pak, mending aku golek gudang ke berasku. Loh, maybe next Cuman habis dia ini pulang. bikin bulog, kamu ngapain nimbun beras? Oh iya, gitu. bisa jadi Dia harus kuat dasar hukumnya dia harus banyak Iya. banyak
Kemarin tuh justru malah Bulog malah tanya ke sama kita Serius? gitu loh. Iya. Gimana Pak tanya? Kita dikasih 1 slot sama Bulog gitu. Kenapa nggak dimanfaatin Pak? Itu udah Cuma bagus tuh. permasalahannya adalah Bulog tuh kan ketika minta kepada kita, dia bilang, ini ngambil dari mana nih? Saya bilang dari kota ini, saya bilang gitu. Itu penggilingan itu udah UD belum? Usaha dagang ya. Udah UD. Coba kalau memang mau masuk ke tempat kami, yaitu adalah Bulog, tak kasih 1 slot, tapi tolong berkas-berkasnya UD itu harus dikumpul, seperti SIUP, HO, Iya, TTP, betul, dan betul. pencampuran dari polesnya itu harus diserahkan semua. Nah saat ini ya, ini kan mungkin kita ini usaha baru ya, Betul. belum ada 2 bulan sampai 3 bulan. Nah ketika kita UD itu kita minta, mereka tuh belum percaya. Belum percaya, dipikir saya mau apa ya, bermain-main apa kayak gitu Mungkin tuh. Ya, sebenarnya enggak, Ude itu lebih pinter toh. Dia kan Iya. pemain baru. Iya tahu. Ya kalau orang itu kalau ibaratnya kamu toh, tamitan Jaga-jaga. KTP kamu nyaman Iya, nggak? iya, Aku nggak kenal sama sama kamu. juga sih, sama Tamitan juga. KTP kamu nyaman nggak? Belum Ya, sesimpel itu aja mikirnya. Iya. Iya. Mungkin perlu waktu dan obrolan lebih intim, Pak. Iya betul. Sesekali ya mungkin diajak ke Bulognya langsung deh untuk Ya, meyakinkan. Karena gini, kalau UD itu nanti diambil sesuatu itu urusannya sama pajak, kamu tahu. Sepakat di mana-mana Bener. orang akan menghindar Iya. sebisa mungkin kan gitu. Nakalnya kan itu kan. Iya, terus Menghindar. kalau jalannya bolong-bolong marah-marah, jalannya jelek. Aku nggak bayar pajak. iya, padahal Iya. gak apa-apa. Ya, yes. Puyeng aku sama orang-orang Sampai kayak gitu ya berarti ya Bulog ya. Iya. Mungkin itu administrasi tuh, Pak. Dan itu emang wajib kayak gitu kan. Ya tapi kan kelihatan Pak perputarannya. Iya. Kita nggak tahu. Iya, ya. Kayak yang Justice Sabtu itu sombong aja dia Iya, upload saldonya betul, berapa betul, miliar. betul. Lebare dikomenin sama dinas pajak, dirjen pajak. Oh. Besok datang ya gitu bubar Pak, langsung dihapus postingan. Lah emang iya. Sekarang itu aku kemarin ada teman, dia bukan orang pajak, cuma dia punya satu usaha. Dan itu ya kayak gitu, dia nggak pernah posting yang hura-hura. Karena sekarang katanya orang pajak itu banyak larinya ke sosial media, Pak. Berarti kurang sugih kancamu Pak. Ya enggak, dalam artian ya tadi itu loh untuk menghindari. Kurang sugih ku nek sugih bayar pajak Pak. Seharusnya gitu Oh. loh, Pak. Saya kan enggak tahu Hablumina dapurnya. nasnya jadi gitu loh. Oh, siap. Seharusnya orang kaya gitu ya. Iya. Ya saya enggak tahu Cuma dapurnya. sebenarnya kayak apa. gini, banyak orang yang nggak bayar pajak itu karena nggak tahu kok. Ada salah satu kayak gitu. Kalau mbakku nggak dipajak, aku ya bingung. Aku kan gini, aku kan usaha videografi. Aku pengen bayar pajak ki. Mbak saya mau bayar pajak. Hitungannya kayak gitu ya. Malah gini, ini belum ada pajaknya Pak, udah nggak apa-apa. Oh, serius. Terus, loh, tapi penghasilan saya sekian, nggak usah Pak. Kalau Bapak mau, kebetulan pas itu agak Islami mungkin kan. Bapak ini aja Infak. beramal-amal aja. Beda toh yo. Ya kan beda toh Pak. Betul. Karena memang baru toh, industri kreatif kan baru kan. Industri kreatif baru. 3 tahun inilah jalan. Iya kan. Ya aku akhirnya berkonsultasi sama kakakku. Kakak kan dipajak kakak. Oke. Yo, Dek gini aja. Ya udah akhirnya seperti itu beres. Iya sih Pak, tahu daripada kita didatengin orang berbaju biru-biru tuh gak enak ya. Iya. Iya tahu tagah gitu kan. Ya, Kan apa lucu. toh diajak podcast. Oh iya. Kita bikin nanti ya serial pajak. Serial pajak. Menarik juga loh. Aduh, asik. Mencerdaskan loh itu Pak. Iya, siap. Next ya. Siap. Oke. Siap. Ya udah kalau gitu Mas, aku terima kasih banget udah datang ke sini. Bukan rasanya. Aku minta Deng, mau ngomong apa yang pengen disampaikan buat teman-teman di luar sana? Karena gini, podcast ini mungkin sekarang beberapa orang nggak butuh, tapi suatu saat Next. ada yang mau bikin usaha beras, ada yang Betul. bikin apa Iya. gitu. Atau mungkin besok dia tahu-tahu jadi pengusaha beras yang kaya, Pak. Ya, Kan iya, ngundang susah, Pak. Iya betul. Minimal nggak- kita udah punya datanya. Iya, nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Hidupnya orang itu Iya, kayak nggak pernah gimana. tahu. Iya. Gitu loh. Teman-teman catering kayak gimana Pak sekarang? Apakah saling support kayak gitu aja sih? Closing gitu. Ya kalau sebenarnya sih apa ya, perihal masalah corona aja kita berbicara Nggih, ya. Karena kan memang nggak nyangka, kita tuh nggak nyangka bisa berhadapan dengan corona. Corona tuh bagaikan apa ya? Kalau saya mengatakan bagaikan ombak. Jadi ketika kita tidak bisa bermain di ombak, ya kita akan tenggelam gitu loh. Kita harus bisa berselancar di ombak itu gitu loh. Nah, perumpamannya adalah Naik drone. iya. Corona menerjang kita, ya kita harus ikutin aja, harus oke, itu, malah jangan dilawan gitu loh. Oke. Ketika kita ngelawan ya kita sendiri yang akan hancur sendiri gitu Betul. loh. Iya. Jadi ketika kita bisa apa ya, kalau istilahnya dari pemerintah mengatakan bersahabat dengan corona, iya itu memang benar. Masuk Saya rasa akal ya. gitu, iya. Ada masuk akalnya. Iya gitu. Itu nah, bagi teman-teman juga peluang itu pasti ada gitu, nggak mungkin enggak gitu loh. Ya karena memang kita diciptakan itu rezeki itu udah diatur walaupun apapun musibahnya, baik itu corona
atau musibah bencana yang lain, tapi tetap pasti akan kembali lagi gitu. Untuk perihal masalah rezeki itu. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu. Sama seperti saya sekarang ini, memang saya itu lagi jeblok-jebloknya ini. Yang biasanya pendapatannya sekian, terus tahu-tahu dengan biasanya 3 miliar sekarang 1 miliar. Jeblok, Pak. Wah, kayak Pak, aku belum pernah 60% itu. Aku belum pernah megang duit segitu loh, Pak. Ya Allah. Megang doang kan? Pegang doang belum ya, apalagi di tabungan. Besok pinjemin kalau cuma megang. Pinjemin. Bahkan kalau perihal masalah tadi itu datanya itu sebetulnya lebih dari 3 miliar, itu datanya yang bisa kita buat sendiri. Tapi kalau phishingnya nggak ada. Nah itu lagi kembali lagi ke perihal masalah tadi. Ya intinya tuh semua itu sama gitu loh. Cuma tinggal kita gimana kita menyikapin sesuatu yang baru. Kalau seandainya kita dulu kebiasaan kita adalah apa ya, dengan pendapatan sekian juta, terus tahu-tahu kita di saat corona hanya pendapatan sekian ratus ribu, itu sebetulnya kita apa ya, perubahan itu pasti ada. Gimana kita nyikapin semua itu? Kalau saran saya itu aja gitu loh. Jangan terbawa apa ya, frustasi akan apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, tapi justru malah kita harus siap menghadapi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu aja sih. Tetap prepare ya. Prepare gitu. Prepare Pak Wahyu. Jangan sampai kehabisan bensin loh kita, Pak. Itu banyak orang yang kita begitu kan. Kita tuh sebenarnya kalau saya boleh ngomong sih, kita sudah dijajah lagi, Pak. Dengan pola hidup konsumtif. Oh iya, percaya. Indonesia itu makanya market orang. Saya tuh dari dulu tahun sewu ya, bukan gimana. Aku tuh memang nggak berusaha dan memang saya nggak pernah bersentuhan bank. Itu urusannya cuman nabung sama ambil. Tapi kalau untuk scale up itu saya nggak pernah, karena gini loh, ada banker yang jago. Itu teman saya, Mas, kamu tahu nggak, kalau kondisi adem ayam itu kadang kita sebagai banker atau ekonom itu pengen iseng aja. Bayangin suku bunga jebret gitu. Protol sidik, Pak, terjadi pengangguran, terjadi Nah, disitulah akhirnya nanti terjadi suku bunga yang tinggi. Disitulah bank dapat duit. Iya. Makanya saya nggak pernah mau, Pak. Nah, saya ini malah lebih parah, Pak. Corona, Pak. Iya. Wah, alhamdulillah. Memang itu yang ngasih tahu saya banker hebat itu. Dia tapi emang mainnya kan di situ ya. Ya, rata-rata ya. Ya emang banker dari mana? Iya. Dari kalau transfer dari 7.500 iya enggak masuk akal gitu ya. Indonesia itu. Enggak masuk akal mungkin dong gitu loh. Betul. Transfer dari bank ini ke situ 7.500 itu, terus per bulan, terus kamu dapat bunga itu dari mana? Enggak ini toh. Betul juga sih, masuk akal ya. Makanya gabung sama saya anti riba. Siap. Saya diajarin lah pelan-pelan ya. Siap. Ya udah kalau gitu. Thank you banget ya Mas Denny. Siap. Terus. Oke. Thank you. Siap Adonis. Aman sampai akhir tahun. Siap. Thank you. Terus gorengnya